Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak? Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya, kita belum membaca. Mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya. Apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ. Nah, berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi saya, kursi itu hanya 2 kursi gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti otentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi asli. Oke, baik. Bang Susno, jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke. Malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar itu digiring kan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu. Dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroaktif justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan kata profesor tadi berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah, sekarang artinya apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam saat ini, sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga.
Oke. tergantung di sini. Bang Yakub, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? Sini sudah tadi tahan. tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari awal kami melapor, kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan. Oke, baik. Pak Alamsyah, jadi nanti pengadilan apa yang bisa dibuka, apa yang bisa didengarkan oleh publik, informasi publik? Kalau pengadilan semua ya terbuka ya. Apa aja kalau terkait dengan salinan? Kalau dengan salinan nanti kan kita akan Ijazah. dengar bahwa dari salinan itu dilihat apakah sinkron dengan yang asli. Yang jauh lebih penting sebenarnya apakah otentikasi itu kemudian valid. Ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di sini juga. Nanti kita Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kali ini kita melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik. Di sini disampaikan para netizen, penjarakan si pembohong yang sudah merusak negara Indonesia. Kepolisian, KPK, Kejaksaan, UGM, dan DPR sudah dijadi termul-termul pengkhianat bangsa. Dari kemarin udah tahu palsu ditanya berbelit-belit. Selama Kapolrinya tidak diganti, penegak hukum di Indonesia akan tetap seperti ini, memihak yang berduit. Tangkap dan adili dan Jokowi termul-termulnya dan makzulkan Gibran biar aman dan damai sejahtera bangsa ini. Nah, yang sangat memperhatikan adalah kepolisian dan UGM telah diobok oleh Jokowi. Kalau ijazah itu asli, sudah selesai dari dulu. Pasti dengan gagah berani dan bangga menunjukkan ijazah asli selesai. Dalam kasus ijazah palsu Jokowi, hukum sedang dipermainkan dan dimainkan oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pantaslah kalau Jokowi diadili dan dihukum mati, makzulkan wapres pelongo-pelongo. Presiden harus tegas, jangan ikut pelongo-pelongo. Sekarang ayo tinggal tangkap Jokowi dan adili langsung rakyat beramai-ramai. Sangat baik, Jokowi harus sekali dihukum pembohong, rugikan semua rakyat. Tolong ingat dan catatkan siapa saja orang-orang yang ada di kubu Mulyono, termasuk para pengacara. Andai besok ijazah aslinya ternyata palsu, maka perlu dihukum sangat berat agar tak ada lagi cara-cara seperti ini. Terulang kembali peristiwa ini benar-benar merendahkan martabat rakyat dan negara ini, perbuatan yang tidak boleh dimaafkan, tidak boleh ada keringanan hukum, dan barang siapa yang menjadi jembatan antara kubu RRT dan Mulyono, manusia seperti ini lebih rendah dari binatang dan lebih tinggi derajatnya dari iblis. Ini peristiwa sangat merendahkan rakyat, jadi tiada maaf bagimu. Kebohongan terhadap rakyat Indonesia, negara hukum pidana tetap jalan, tidak bisa SP3. Kalau Jokowi tidak hadir setelah beberapa kali dipanggil untuk persidangan, maka aparat hukum bisa jemput paksa. Ternyata benar, kita rakyat kecil duga, padahal rakyat kecil cuman lihat foto dan stempel aja sudah palsu dan buletnya persoalan. Nah, kalau terjadi damai artinya kepalsuan tetap memang dan agenda tetap berjalan untuk melanjutkan politik dinasti, dan oligarki pun akan tertawa dengan penuh kepuasan untuk melanjutkan agenda untuk menguasai kekayaan Indonesia. Nah, hukum aja keliling Indonesia bersama termulnya, berhubung membohongi rakyat. Alangkah baiknya keliling se-Indonesia dengan cara hudho bledjet biar kelihatan kemaluannya, karena gerombolan pembohong ini dan nggak punya malu. Prabowo harus tindak tegas Jokowi karena sudah menghalalkannya kali berturut-turut selama 2 kali. Kalau Jokowi bermoral pasti sudah menunjukkan ijazahnya dan menguji keaslian secara bersama. Sampai 2 tahun tidak berani menunjukkannya, itu sudah bisa dijadikan bukti kalau Jokowi nggak punya ijazah valid. Nah, kalau hukum benar-benar ditegakkan di Indonesia, negara ini, dan ijazah dinyatakan palsu, maka penjara akan penuh sesak karena pertama tersangka utama, kedua KPU Solo, KPU DKI, KPU Nasional, UGM, dan para oknum kepolisian, dan lebih banyak lagi yang bersaksi palsu harus digiring ke penjara. Luar biasa, bukan rakyat saja yang tertipu, Megawati yang membesarkan juga tertipu, bahkan sudah merusak partai PDIP.
Pak Susno memang orang baik, pantas saja dipinggirin oleh Wercok waktu masih dinas. Gimana kalau terbukti ijazah Jokowi bapaknya Gibran, Wapres Gibran, malu nggak ya? Muka Gibran suruh mutar ke belakang saja. Kalau ijazah palsu, masyarakat berharap Jokowi harus dihukum. Bila manusia disebut ternak, ini manusia derajat sangat rendah. Negara sedang berantakan, tidak bisa menegakkan kebenaran, dan inilah salah satu indikator negara bubar. Nah, kalau udah jelas ijazah Joko Widodo palsu, segera Jokowi dan Rektor UGM diadili, cabut status tersangka Roy Suryo CS, kerangkeng Jokowi yang udah busuk biar bertambah busuk. Hukum jangan hanya untuk rakyat kecil, itu jelas-jelas pemalsuan karena mantan presiden perkara boleh terus melanggar kelar-kelar. Benar-benar asli, palsu tak dipungkiri lagi. Ingat, yang kasih gaji para penegak hukum bukan dari uangnya Jokowi tapi dari hasil pajaknya rakyat. Jangan kotori institusi hanya karena seorang Jokowi tegakkan hukum seadil-adilnya. Yang punya ijazah UGM universitas level tinggi sangat bangga menunjuki ijazahnya ke publik. Cuman yang bohong, yang takut tunjukkan dinasti Jokowi oligarki perusak dunia pendidikan. Kalau yang dipertontonkan hanya debat dan debat. Jika terbukti palsu, seret dan adili Jokowi. Kalau asli, baru hukum. Yang menunduh palsu baru adil. Yang berbohong tangkap dan diadili, dan suatu saat dia yang berbohong pasti akan kena azab atau dilaknat. Jokowi tidak akan berani datang menghadiri sidang pengadilan karena ijazahnya sudah pasti palsu. Kalau dia hadir di persidangan, mukanya akan hancur temuk. Kebohongan Jokowi sama Kapolri, rakyat jadi sengsara menderita hampir 12 tahun sampai saat ini. Yang amanah memang pendahulu Polri, mereka menjadi teladan yang baik untuk generasi berikutnya. Sayang, citra itu dibelokkan dengan berbagai kepentingan politik. Gimana ya, kayak main-main hal yang gampang diselesaikan disidik malah bertele-tele. Penegak hukum harus tegak benar ya, benar salah. Kalau masalah ijazah Jokowi tidak bisa diselesaikan, itu artinya dilindungi dan berarti Prabowo gagal menegakkan hukum sebagai panglima kekuasaan tertinggi Republik Indonesia. Jika benar palsu, cabut uang rumah buat mantan presiden yang diterima ke-7 karena menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai presiden. Cuman PDI dan KPU turut bertanggung jawab soal ini. Ya jelas dari dulu yang percaya kalau ijazah Jokowi asli hanya termul Jokowi dan para buzzer bayaran. Kalau di luar itu ya percaya palsu. Alhamdulillah berjuang dan perjuangan DR Tifa dan harus menang, berjuang terus. Sudah terbuka titik kebohongan dan keraguan ijazah Mas Joko Widodo, namun masih perlu dibuktikan di pengadilan. Sekarang masih perang data dan fakta, mana yang paling valid, ayo buktikan. RRTVS Termul. Nah, peringatan Termul, bos Jat kabur tapi jangan jauhi, nanti lupa pulangnya. 2014 hukum masih normal, 2015 sampai 2018 hukum tanda tanya, 2019 sampai 2024 hukum berantakan sampai sekarang 2026. Apakah hukum jadi berantakan ini pengaruh ijazah palsu ya? Bangsat kurap wajib ditangkap. Gimana aparat yang berhak menangkap, terutama kepolisian? Masihkan termul-termul, jangan lagi bilang identik, bikin muak rakyat yang waras. Ini simple alias sederhana, yang bikin rumit parcok di rumah si kodok ketawa ketiwi. Polri, jaksa dan pengadilan terbukti tidak tunduk kepada hukum tapi pada penguasa, dan jelas mengesampaikan kedaulatan rakyat yang dijamin undang-undang. Ini sangat berbahaya, akibatnya negara bubar atau dijual kepada yang berkepentingan. Bisa jadi rakyat akan marah dan terjadi huru hara tanpa bisa lagi dikendalikan aparat hukum karena putus asa akibat ketidakpuasan atas praktik hukum di negeri ini. Jokowi kalau dalam persidangan mau datang dan menunjukkan ijazah berarti ijazahnya asli, tapi kalau tidak berani datang ke persidangan berarti ijazahnya benar-benar sangat palsu. Sebenarnya sangat mudah dan sederhana, secepatnya Kapolri dan paksa Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya dengan sekali, sangat yakin akan cepat selesai. Tapi kalau presiden yang tidak mau bertindak tegas, yang sudah rakyat andalkan pemilihan presiden, yang diminta oleh penggugat adalah ijazah asli bukan fotokopi agar cepat selesai. Tunjukkan, hai para pembela, hai kembalilah
ke rel yang benar. Para penegak hukum tunjukkan ijazah aslinya. Jokowi Raja bohong, sudah banyak bukti kebohongan Jokowi. Fufu Fafa harus dimakzulkan, adil dipenjarakan bersama bapaknya juga karena bapak dan anak sama-sama palsu ijazahnya. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.